Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan ditarik ke dalam domain Dewa Abadi pria jelek. Tubuh Xiaoyan disiksanya secara perlahan hingga ki dan darahnya hampir terkuras habis. Di saat itu, Xiaoyan meminta roh dunia kuno Dewa Abadi dan iblis memberikannya kekuatan untuk bisa menerobos dewa asli alam leluhur. Walaupun roh dunia sempat ragu, namun dia akhirnya membantu Xiaoyan. Saat ini kekuatan yang terkandung di dunia besar terus melonjak menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan, seolah-olah tubuh fisik Xiaoyan telah berubah menjadi lubang hitam. Hei, kamu masih ingin menerobos sekarang? Pria jelek itu ragu sejenak, namun dia melihat dengan jelas tanda bintang di antara alis Xiaoyan, dan dia tampak sedikit terkejut. Tubuh Xiaoyan memancarkan kekuatan ki dan darah yang sangat agung. Terlihat 9 segel bintang yang bersinar meledak dengan cahaya keemasan terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menerobos ke dewa asli alam leluhur setidaknya membutuhkan kekuatan 100 bintang. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan bintang datang kepada seseorang atas inisiatifnya sendiri. Mungkinkah Xiaoyan ini ingin menerobos dewa asli alam leluhur? Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak dan nafasnya yang membumbung tinggi, pria jelek itu sudah memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaoyan. Tampaknya dia hanya perlu satu pandangan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xiaoyan saat ini. Namun demikian, pria jelek itu masih terlihat percaya diri. Tampaknya di matanya, dewa asli alam leluhur juga tidak terlalu kuat. Namun sebelum Xiaoyan menerobos, dia seperti ikan di atas talenan. Saat berikutnya, jari pria itu terangkat dan ada beberapa berkas cahaya yang terbang menuju Xiaoyan. Serangannya langsung menembus tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, daging dan darahnya meledak, sehingga darahnya berceceran di mana-mana dan mengubah kulit tubuhnya yang berwarna putih menjadi merah. Siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu melakukan ini? Xiaoyan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga seperti guntur. Saat ini, kekuatan agung terus menyapu luka di tubuhnya. Dan itu tidak hanya membuat Xiaoyan dapat menahan serangannya, namun justru sebaliknya dan membuatnya semakin gila. Kekuatan yang mengalir ke tubuh Xiaoyan saat ini membentuk kekuatan darah yang tak ada habisnya. Dan dia pulih dengan cepat dari cedera seriusnya. Xiaoyan mulai meraung kesakitan dan marah lalu menyeret paksa lengan dan pahanya yang patah. Seiring berjalannya waktu, aura Xiaoyan meningkat pesat. Xiaoyan juga mulai melepaskan dirinya sedikit demi sedikit dari telapak tangan hitam yang memegang erat dirinya. Saat berikutnya, lengan kiri Xiaoyan yang patah dapat disatukan kembali dalam sekejap. Bahkan jika kamu merentangkan tangan kirimu untuk merobek tangan hitam di sekitarmu menerobos dewa asli alam leluhur, kamu masih perlu memahami dengan jelas kekuatan yang tersembunyi di dalam darahmu. Dengan menemukannya, maka kekuatanmu akan membawa percikan api yang akan memicu kebakaran di padang rumput. Dan itu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Tepat ketika Xiaoyan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan bintang yang luar biasa, suara Jin Huanzhen terdengar di telinganya. Untuk Xiaoyan sekarang, kata-kata ini tidak diragukan lagi seperti cahaya yang menerangi kapal-kapal yang hilang di laut.
Jin Huanzhen menjelaskan kepadanya agar dia mengerti apa yang perlu dilakukannya sekarang dan bagaimana cara menerobos dewa asli alam leluhur dengan kekuatan yang terkandung di dalam darahnya. Kamu harus tahu alasan mengapa dewa asli bisa begitu kuat. Selain fisiknya yang kuat, pasti ada sesuatu kekuatan yang lebih unik dari setiap individunya. Meskipun Jin Huanzhen membimbing Xiaoyan, tetapi kedengarannya masih terlalu normatif. Namun dalam situasinya saat ini, Xiaoyan tidak bisa tenang dan belum memahaminya. Bahkan jika dia mengetahui rahasia dari perkataan Jin Huanzhen, tetapi dia tidak akan bisa merasakannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, tubuh dewa aslinya bukan hanya diambil oleh dirinya sendiri, dan sekarang Jin Huanzhen akan membiarkannya untuk memahaminya. Ini sangat sulit. Aku bahkan tidak tahu kekuatan tubuh dewa asli ini saat pertama kali mendapatkannya. Bagaimanapun, pada saat itu, Yang Mulia dan Master Jahat ikut membantunya untuk merebut tubuh dewa asli itu. Tentu saja saat itu dia masih terlalu lemah. Jika bukan karena Master Jahat dan Yang Mulia mengambil tindakan, maka dengan kekuatannya saat itu tidak mungkin dapat menahan kekuatan fisik yang begitu kuat. Namun intuisinya memberitahunya bahwa tubuh dewa asli yang mampu menarik perhatian dua orang ini tidak mungkin sederhana. Setiap dewa asli alam leluhur perlu membangkitkan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, aku harus tahu apa sebenarnya kekuatan avatar dewa asli ini. Apa mungkin keberadaannya dulu sangat kuat sehingga dia ditekan dan disegel? Tentang pertanyaan Xiaoyan ini, tampaknya hanya dua orang yang mungkin bisa memberikan jawabannya. Yang satu adalah Goyan dan yang lainnya adalah Yongdong. Namun kecil kemungkinan baginya untuk bertanya kepada keduanya dan untuk mendapatkan jawabannya. Satu-satunya yang bisa memberikannya jawaban yang akurat sekarang sepertinya hanyalah Jin Huanzhen. Bagaimanapun juga, jejak jiwa Jin Huanzhen ada di tubuhnya. Jin Huanzhen, tolong rasakan lagi dengan hati-hati tubuh dewa asliku. Bagaimanapun, kamu pernah menjadi orang terkuat di klan dewa asli. Apakah kamu bisa mengenalinya? Xiaoyan berkata dengan serius. Tentu saja dia tidak yakin apakah avatar dewa asli pernah sekuat dewa asli alam leluhur. Adapun mengapa dia mengatakan demikian, itu hanyalah intuisinya. Namun faktanya saat ini, dia bergantung pada Jin Huanzhen untuk mendapatkan pencerahan. Di sisi lain, Jin Huanzhen tidak akan meragukan Xiaoyan. Bagaimanapun, dia selalu mengira bahwa Xiaoyan adalah master jahat. Bagaimana mungkin kamu mengambil tubuh dewa asli biasa sebagai avatar? Darah ini tidak memiliki kekuatan khusus. Paling-paling itu hanya garis keturunan inti dari klan dewa asli. Sepertinya kekuatan ki dan darahnya belum terbangun saat ini, sehingga Jin Huanzhen tidak dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Pikirkan lagi, apakah ada leluhur atau orang dengan tingkat kejeniusan yang tinggi menghilang di klan dewa asli? Xiaoyan tidak menyerah dan terus membantu Jin Huanzhen membangkitkan ingatannya. Leluhur dan jenius yang menghilang. Sepertinya memang ada beberapa dari mereka, namun semuanya dipastikan sudah meninggal dunia. Ceritakan padaku tentang salah satu yang paling membuatmu terkesan. Xiaoyan bertanya lagi. Aku ingat salah satunya adalah hal yang paling disesalkan oleh klan kami. Dia adalah putra generasi ke-13 raja klan dewa asli kami. Setelah anak-anak di klan kami lahir, dia juga akan berkembang sendiri selama ribuan tahun. Selama periode ini, dia akan berubah menjadi meteorit dan tenggelam ke dalam kehampaan. Proses ini akan menarik dunia yang hancur dan ruang hampa. Saat meteorit lewat, banyak yang akan terkena dampaknya. Saat terakumulasi dan tumbuh semakin besar, dia akan berubah menjadi bintang. Pada umumnya,
dia akan lahir setelah 3000 tahun. Dewa asli yang baru lahir dan memiliki garis keturunan inti bisa langsung menjangkau dewa asli bintang 1 hingga bintang 2. Aku ingat putra raja generasi ke-13 yang lahir melalui proses hamil selama hampir 10.000 tahun. Setelah kelahiran putra ini, kupikir itu akan menjadi bintang yang mempesona dan akan menjadi seorang jenius. Namun ketika lahir, tanpa diduga, itu ternyata bukan hanya satu bintang. Kamu harus tahu bahwa klan dewa asli selalu sangat realistis, sehingga putra generasi ke-13 ditinggalkan oleh raja klan dewa asli karena kekuatannya dianggap rendah. Saat itu, tubuh fisiknya bahkan tidak dapat memenuhi standar minimum klan dewa asli. Mereka juga menyerah pada putra ini. Dia akhirnya memilih untuk meninggalkan klan dewa asli. Namun ribuan tahun kemudian, ada kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara klan dewa asli di dunia tanpa batas. Pada dasarnya, klan dewa asli tidak pernah bertemu musuh alami. Ternyata, ini adalah balas dendam dari putra generasi ke-13 yang telah dibuang. Tubuh fisik dewa asli alam leluhurnya dapat berkembang hingga 10.000 kaki. Ini hanya bisa dicapai oleh kejeniusan tertinggi dari klan dewa asli, dan ini hampir jarang terjadi. Sosoknya yang setinggi 10.000 kaki akhirnya berhadapan dengan sosok-sosok yang tingginya kurang dari 1/5 ukurannya. Itu adalah tubuh dewa asli terbesar yang pernah kulihat. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, semua bintang tampak seperti mainan di telapak tangannya. Awalnya, hal seperti itu hanya terdengar sebagai rumor di klan dewa asli. Namun aku akhirnya melihatnya dengan mataku sendiri. Kami menyebutnya dewa asli super raksasa. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.